Saat ini Brazilian Jiu-Jitsu adalah salah satu jenis olahraga bela diri yang sudah mulai banyak dikenal di Indonesia. Bahkan di tempat kita pun dalam setahun terakhir banyak sekali orang-orang baru yang memulai berlatih di Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi juga dari pengalaman saya sebagai instruktur di Brazilian Jiu-Jitsu dari tahun 2016 hingga saat ini, kalau lebih 6 tahun saya mengajar, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi berulang-ulang di kelas-kelas awal mereka mulai latihan. Itu melakukan suatu buah kesalahan-kesalahan yang terjadi yang semestinya tidak dilakukan berulang-ulang, tetapi seringkali saya temukan di kelas-kelas fundamental. Apa saja hal-hal yang menjadi kesalahan tadi? Kenapa hal-hal tadi bisa menghambat perjalanan Anda di Brazilian Jiu-Jitsu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yang sering kali saya temukan adalah Anda mempunyai goals yang tidak jelas. Bahkan kalau saya boleh ngomong, goalsnya bukan tidak jelas, goals Anda tidak realistis. Why? Contoh paling gampang, saya pernah bahas di video-video saya sebelumnya bahwa banyak orang yang datang ke tempat saya di kelas pertama atau bahkan sebelum mereka bergabung di kelas, yang ditanyakan adalah berapa lama saya bisa menjadi seorang black belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Wow, itu satu pertanyaan yang menurut saya umum dan wajar ditanyakan. Tapi please Anda lihat di tempat saya pun, saya saat ini saya sudah belajar BJJ lebih 10 tahun dan saya belum menjadi seorang black belt. Saya masih di level purple belt, ya kan? Jadi menurut saya itu adalah suatu harapan yang tidak realistis. Itu yang pertama. Atau banyak juga Anda yang menonton video-video orang-orang yang sudah jago. Yang Anda jadikan patokan adalah Anda menonton juara-juara seperti Mendes, Anda menonton juara-juara seperti Gordon Ryan, Anda menonton seperti Andre Galvao. Yang Anda lihat kan adalah orang-orang yang sudah matang. Mereka yang sudah menjadi black belt, mereka yang sudah jadi legend, mereka yang sudah jadi champion. Anda nontonnya Marcelo Garcia, Anda kepingin, saya kepingin seperti itu mainnya. Anda mungkin nonton, Anda nonton Reinald Gracie atau Anda nonton Royce Gracie. Saya kepingin jadi seperti itu. Yes, yang Anda tonton itu idola Anda, itu tidak salah. Tetapi Anda harus lihat juga dong, di balik itu mereka sudah latihan dari umur berapa, mereka sudah latihan dari berapa tahun. Nah, banyak orang yang punya bayangannya saya mau jadi seperti itu, tetapi mereka baru akan mulai atau baru mulai latihan beberapa waktu. Sehingga dalam tempo yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka punya ekspektasinya saya mau jadi seperti itu tuh. Saya mau tekniknya bisa sweepnya seperti itu, ambar saya bisa seperti itu, saya mau pengen bisa flying ambar, saya kepingin bisa berbagai macam hal di fantasi mereka. Tetapi setelah mereka latihan 2 bulan, 3 bulan, kok nggak seperti itu ya? Saya sudah 2 bulan nih mau ngambil ambar dari mount aja kok masih susah ya. Karena ada ekspektasi yang tidak realistis, akhirnya orang-orang itu menjadi putus asa. Mereka merasa bahwa BJJ itu sulit, BJJ itu kayaknya nggak cocok buat saya, dan banyak hal yang lainnya. Padahal Anda harus punya goal yang realistis. Oke. Poin yang kedua adalah yang kita sebut terlalu sering latihan. Loh, kok bisa terlalu sering latihan? Apakah salah? No. Terlalu sering latihan itu tidak selalu salah, tetapi di awal seringkali terlalu banyak latihan itu mengakibatkan Anda tidak punya cukup waktu untuk Anda beristirahat, badan Anda belum terbiasa, dan akhirnya Anda akan mengalami yang namanya overtrain. Why? Karena di awal seringkali karena kita excited, kita inginnya semua kelas kalau bisa kita ikuti. Ada 5 kelas yang mengikuti 5-5-nya, ada 4 kelas yang ikut semuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah Anda terlalu banyak input yang mendapatkan, badan Anda belum terbiasa, akhirnya badannya sakit semua. Akhirnya justru Anda mengalami overtrain dan Anda justru akan kehilangan motivasi untuk Anda latihan. Itu yang seringkali terjadi. Banyak orang yang baru mulai, saya mau ikut semuanya. Minggu pertama dia ikut 5 kelas. Minggu kedua badannya sakit semua. Karena badannya sakit semua, akhirnya saya coba ikut dululah 1-2 kelas. Kok 1-2 kelas badan saya kadang kok masih lemes semua ya, nggak enak ya, saya ngikutin kok malah bingung, saya malah pusing. Karena kadang mungkin kelas yang diikuti kelas yang mungkin sudah bukan kelas fundamental misalkan. Sesuaikan dulu, Anda belajar itu bertahap. Kadang-kadang ada mentalitas all in or nothing. Jadi kalau mau ikut semuanya Anda ikut all in, ya kan. Tapi di Brazilian Jiu-Jitsu kita bukan mau berlari sprint, kita mau berlari maraton. Take your time. Awal-awal seminggu 2 kali,
kemudian Anda menambah lagi mungkin jadi seminggu 3 kali, Anda pelan-pelan dalam sekian waktu Anda tambah lagi mungkin kelasnya Anda jadi seminggu 4 kali, it's okay, gradually naik, jangan all in Anda ikut semuanya, kemudian Anda tidak kuat, Anda tidak pusing dan sebagainya, dropnya justru akan semakin menghambat perjalanan Anda di Brazilian Jiu-Jitsu. Poin yang ketiga yang seringkali jadi masalah di dunia digital adalah terlalu banyak input yang Anda dapatkan. Dari mana Anda dapatkan input tadi? Otomatis. Saat ini semua serba digital, Anda gampang sekali mendapatkan input-input dari dunia digital. Contoh dari Instagram, contoh dari Facebook, dari YouTube, dan sebagainya. Banyak sekali Anda bisa mendapatkan materi-materi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu, tidak ada YouTube, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, dan sebagainya. Otomatis source yang ada cuma dari pelatih Anda, atau Anda dapatkan mungkin dari beberapa buku yang ada mengenai BJJ, tidak lebih dari itu. Jadi Anda terbatas. Anda melakukan satu teknik, ya Anda coba teknik tersebut karena Anda hanya punya beberapa teknik yang ada. Akhirnya tentunya akan lebih matang. Saat ini karena begitu banyak input yang masuk, Anda bisa hari ini melihat satu teknik yang amazing. Oke, ada flying triangle, ada flying armbar, ada teknik Gogo Plata, ada teknik Barato Plata, dan semua teknik-teknik yang amazing yang tiap hari itu nongol di handphone Anda, nongol di layar monitor Anda. Ya, itu Anda kepingin mencoba, Anda, oh saya mau belajar ini keren nih, saya mau coba ini, saya mau lihat berimbolo, saya mau lihat ini, it's okay, Anda belajar semua itu, tetapi ingat bahwa semua teknik-teknik yang fancy tadi basicnya adalah sama. Basicnya adalah fundamental BJJ. Semuanya adalah kembali ke teknik basic. Apa gunanya Anda bisa melakukan yang namanya berimbolo, tapi saat Anda di pressing orang, Anda kena posisi set control, di pressure Anda tidak bisa keluar. What's the point of that? Anda kena mount dan Anda tidak bisa keluar. Just in case ini street fight, ya Anda dipukulin. Nggak ada gunanya Anda belajar berbagai macam teknik yang fancy tanpa Anda memahami dan menguasai basic-basic teknik yang ada. Kemudian yang kesalahan yang keempat yang sering terjadi adalah mengenai istirahat dan nutrisi. Nah, Anda kan bukan seorang nutrisionis ya kan, tetapi Anda harus pahami bahwa Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah aktivitas yang memakan sangat banyak energi, memakan banyak kalori, memakan banyak tenaga Anda, menghabiskan energi Anda. Jadi otomatis tubuh itu memerlukan yang namanya istirahat yang cukup dan juga memerlukan nutrisi yang cukup. Omong kosong kalau Anda tidak memenuhi itu, Anda bisa mempunyai tubuh yang sehat dan kuat. Omong kosong. Anda harus pastikan Anda cukup beristirahat. Let's say 7-8 jam sehari itu minimum. Itu yang penting. Kenapa? Karena badan Anda dipakai untuk aktivitas yang dengan high pace yang tinggi, dengan beban yang tinggi, itu akan membutuhkan cukup banyak recovery. Tanpa istirahat yang cukup, akibatnya badan Anda sakit semua. Anda pun tidak akan bisa berlatih dengan maksimal. Konsentrasi Anda juga berkurang, fokusnya kurang, Anda berpikirnya lebih lambat, itu otomatis akan menghambat. Oke. Yang kedua itu mengenai nutrisi. Kalau Anda kurang makan, ya kalau Anda kurang, istilahnya Anda tidak mencukupi kebutuhan kalori harian Anda, ya otomatis pasti Anda akan lemas. Bahkan anak-anak baru seringkali juga mengalami hal tersebut. Mau datang ke tempat latihan tidak sempat memakan sesuatu. Saya selalu menyarankan sebelum mulai latihan makanlah sesuatu. Entah itu akan makan buah, pisang, apel, atau buah-buahan yang lainnya, atau roti, it's okay. Anda punya sedikit kalori untuk bahan bakar Anda berlatih. Selesai Anda latihan, ya Anda makan lagi. Untuk apa? Karena untuk Anda menggantikan otot-otot tubuh yang rusak, yang terpakai, semuanya membutuhkan kalori untuk perbaikan gizi tubuh Anda sendiri. Yang kelima adalah Anda berkompetisi di dalam gym. Ya, what's it? What is that? Kalau Anda berkompetisi di dalam tempat latihan, itu semuanya akan menjadi masalah. Karena Anda pahami bahwa Anda berlatih ini bukan berkompetisi. Banyak orang yang berlatih di tempat latihan, tetapi mindsetnya adalah saya berkompetisi dengan teman-teman latihan saya. Teman di tempat latihan itu bukan kompetitor. Teman di tempat latihan adalah teman Anda untuk membuat Anda lebih jago di BJJ. Bukan kompetitor. Kalau Anda mau bersaing dengan teman Anda di tempat latihan, itu otomatis Anda tidak akan menjadi lebih baik. Banyak orang yang mindsetnya saya mau mengalahkan teman saya. Saya kemarin ditapin sama si A, saya mau ngetapin dia kali ini. Saya kemarin kena ambar, saya mau ngebalas, saya mau ngambilin ambar. No, it's a wrong mindset. Itu adalah mindset yang sudah salah.
Oke, kalau Anda sparring misalkan, saat Anda sparring, mindset Anda saya mau membuat dia tap, Anda tidak akan belajar. Anda tidak akan belajar melakukan teknik-teknik yang tadi diajarkan. Kenapa? Yang ada di kepala Anda hanyalah saya mau submit dia, atau saya mau mendapatkan posisi mount, saya mau balas yang kemarin, saya kemarin kena itu. Akan membuat gym culture Anda tidak berjalan dengan baik. Dan ini terjadi di banyak kelas bela diri apapun. Kadang-kadang karena mindsetnya adalah saya mau membalas, saya mau jadi lebih unggul di kelas, saya mau jadi lebih jago daripada orang ini, which is at some point itu nggak jelek. Tetapi kalau itu terjadi berlarut-larut, itu akan tidak kondusif dan tidak konstruktif buat kelas BJJ Anda. Yang Anda perlukan adalah seorang teman latihan. Anda membutuhkan seorang teman di klub Anda yang bisa Anda melakukan drilling, Anda bisa melakukan technical sparring, Anda bisa melakukan hard sparring, dan Anda trust. Kalau Anda tidak bisa membuat trust dengan teman latihan Anda tidak bisa menjaga hubungan dengan teman latihan Anda jadinya dalam satu klub, tapi seperti Anda bermusuhan dong. Saya mau mengalahkan dia, saya mau ngetepin dia, saya mau ini, saya kemarin kena ini. Itu satu kesalahan. Oke, jadi itu hal yang harus diperhatikan. Anda punya teman latihan, itu adalah teman untuk membantu Anda mengasah ilmu Anda, untuk membuat Anda bisa drilling, Anda bisa melakukan technical sparring sehingga skill Anda bisa meningkat, bukan saling bunuh-bunuhan di dalam kelas. Oke, keep that in mind. Dan yang terakhir adalah mengenai ego. Nah, ego. Banyak yang mengatakan leave your ego at the door. Tetapi itu hal yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Banyak yang karena egonya cukup besar, saya kepingin jadi lebih jago nih, saya kepingin jadi lebih unggul, saya kepingin jadi seperti yang hal tersebut, yang mengakibatkan orang itu biasanya mengalami injury. Anda mengalami cedera. Itu banyak sekali jadi karena ego. Why? In class, saat Anda kena, hal yang pertama kali Anda harus lakukan dan harus pelajari adalah melakukan tap out. Super simple. Tap out dan injury itu sangat berkorelasi. Kenapa? Kalau Anda terlambat tap out, otomatis Anda akan injury. Anda kena ampar, Anda tidak mau tap out, otomatis pasti akan terjadi cedera. Anda kena heel hook, Anda tidak mau tap out, pasti Anda akan mengalami cedera. Anda kena choke, Anda tidak mau tap out, pasti Anda slip. Itu yang terjadi. Terus korelasinya bagaimana? Kalau Anda leave your ego at the door, begitu Anda kena choke, Anda feel it hurt, sakit, Anda udah mulai tap. That's it. That simple. Ego yang tidak terlalu tinggi, Anda akan melakukan tap out lebih cepat, otomatis Anda juga mengalami injury lebih sedikit di dalam latihan. Seringkali mengalami injury karena itu. Banyak yang sudah kena ampar sampai very deep, sangat amat dalam, lurus tangannya tetap nggak mau tap sampai terakhir tap dan terlambat. Kenapa? Apakah salah di teman latihannya? Ya dan tidak. Teman latihan karena dia merasa dia ambil, kalau dia ngambilnya bukan yang super fast, dia ambil dia pressure. Orangnya tidak tetap, ya tidak salah untuk dia add more pressure. Tetapi breaking point-nya, titik sakitnya yang tahu kan orang yang harusnya kena hambar tadi. Dia harusnya tap early. Anda no ego, Anda kena, ya sudah. Oke, ya Anda tap out saja. Oke, kalau ada yang mengatakan bahwa kalau Anda sampai kena ambar, sebetulnya Anda sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Anda kena submission, Anda sudah melakukan begitu banyak kesalahan sebelum Anda kena kuncian tadi. Jadi itu hal yang pertama yang harus Anda pahami, bahwa leave your ego at the door. Dan pastikan bahwa Anda saat mulai belajar di BJJ, Anda pasti akan menjadi yang paling lemah mungkin di kelas. Anda akan banyak kena tap, Anda akan banyak kena posisi yang jelek, Anda tidak bisa escape, dan semua itu akan terjadi. And it's very normal. Oke, meskipun Anda biasanya wah saya superior dan sebagainya, saat Anda bergabung di kelas BJJ, kemungkinan besarnya Anda akan berada di posisi di bottom, Anda akan di press, di side control, Anda akan di mount, Anda akan di back take, Anda mungkin akan kena submission berkali-kali dan berkali-kali. That's it, that's the process. Apakah itu memang mau teman Anda itu mau saya memang sengaja mau ngetepin Anda berkali-kali ya? No, itu adalah proses Anda belajar bagaimana caranya Anda defense. Kalau Anda nggak pernah belajar, Anda nggak pernah merasakan yang namanya kena choke misalkan, Anda juga nggak akan pernah belajar bagaimana caranya Anda blocking, bagaimana Anda defense, bagaimana Anda keep chin down, bagaimana tangan Anda ini nggak boleh bertebaran di mana-mana, tangan Anda harus keep your hands in. Anda
Itu adalah proses Anda belajar. Kalau Anda ego, saya tidak mau kena, wah saya harus fitness, saya harus lebih kuat lagi supaya saya tidak kena submission, Anda semakin salah jalan. Oke guys, itu 6 tadi 6 hal yang menurut saya menjadi permasalahan yang baru mulai belajar di BJJ. Kenapa Anda sulit untuk maju lebih cepat? Hindari 6 hal tadi, atasi 6 hal tadi, Anda akan maju lebih cepat di kelas BJJ Anda. Oke guys, keep on training and I hope to see you soon on the mat. Oke guys, host.